Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Mohon izin. Saya akan mendiseminasikan berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini, sebelum saya memulai presentasi kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah, yang terhormat Ibu Eva Huzaimah SPD SD selaku Kepala Sekolah SDN 5 Ngawen, Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruang Jimit, baik yang ada di sekolah maupun ada di luar kota, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan kali ini. Untuk yang kedua, kemudian mohon izin Bu Eva untuk berkenan memberikan sambutan terkait kegiatan ini. Untuk ruang Zoom kami persilahkan, monggo Bu Eva. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit. Suara saya terdengar ya? Terdengar Bun. Jelas Bu. Jelas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sigit Pamungkas selaku calon guru penggerak angkatan 9 dan juga Bapak Ibu guru SD Negeri 5 Ngawen serta Bapak Ibu dari berbagai komunitas ya, dari berbagai komunitas belajar, dari berbagai komunitas praktisi. Ya, tak henti-hentinya kita senantiasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa bertemu di dunia maya dalam rangka kita mengikuti diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman terkait modul 1.4 budaya positif yang akan dilakukan oleh Bapak Sigit Pamungkas. Saya selaku Kepala SD Negeri 5 Ngawen mendukung dan menyupport penuh atas kegiatan yang dilakukan Pak Sigit ini sebagai bentuk aksi nyata ya, dari tugas Bapak Sigit di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Dan juga saya sampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran, partisipasi, dan kolaborasi Bapak Ibu semuanya di sini. Semoga dengan kegiatan diseminasi ini bisa menambah pengetahuan kita, menambah pemahaman kita terkait materi tentang budaya positif. Nah, ini sepertinya kita tidak sabar Pak Sigit untuk segera menyimak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sigit. Harapannya nanti setelah diseminasi ini Bapak Ibu semuanya ya, kita semuanya bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Bapak Sigit. Kita adaptif, kita inovasikan ya di tempat tugas kita masing-masing. Saya ucapkan selamat menyimak dan selanjutnya saya serahkan ke Bapak Sigit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eva Huzaimah yang telah memberikan sambutan dan dukungan kepada saya terkait diseminasi dan aksi nyata yang akan saya lakukan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua.
Sebelum kita memulai, selamat datang Bapak Ibu guru hebat semua. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Baik Bapak Ibu, alangkah lebih indahnya, lebih enaknya, mari kita menenangkan diri, memfokuskan diri. Kami ajak Bapak Ibu semua untuk berfokus dengan cara, mari kita ikuti petunjuk dari saya terkait dengan ini. Baik, silakan tarik nafas selama 5 detik, kemudian nanti dihembuskan. Ya, sebelumnya terus ditahan lagi. Baik, mari kita mengambil nafas selama 5 detik, ditahan, kemudian lepaskan. Semoga ini bisa menambah rileks, kemudian menambah rasa percaya diri, terutama untuk saya juga. Saya merasa sedikit lebih nervous karena di sini ternyata ibu-ibu semua, alhamdulillah, dan bisa menyempatkan waktu untuk bisa bergabung di Zoom Meet ini. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai. Bapak Ibu, terkait dengan disiplin positif ataupun budaya positif di sini, sebelumnya kita masuk dulu ke tujuan pendidikan. Apa itu tujuan pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara ini, bahwa pendidikan itu tujuannya adalah untuk menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik secara individu maupun masyarakat. Oleh sebab itu, menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak ini agar memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Apa itu kodrat ini? Ya, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Jadi hakikatnya kita samakan dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya membimbing tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan udara, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu pada padi itu. Jadi pada intinya kita ini merawat anak. Anak ini sudah punya kodratnya masing-masing. Jadi tujuan pembelajaran ataupun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun setiap kodrat anak. Kemudian masuk ke budaya positif, Bapak Ibu. Apa itu budaya positif? Budaya positif ini kebiasaan yang ada di sekolah, yang kegiatannya berpihak kepada murid untuk berpikir kritis, kemudian penuh rasa hormat, memiliki tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan mulia dari penerapan disiplin ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Inilah sedikit penjelasan terkait dengan budaya positif. Kemudian konsep utama apa saja yang ada dalam budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, teori, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, nanti akan kita ambil satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan? Nah, sebelum masuk ke situ,
kita masuk dulu ke paradigma belajar. Jadi ada perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, sesuai dengan kebutuhan murid dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu perubahan stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Baik, Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu semua, anggap saja Bapak Ibu ada yang berperan sebagai A, kemudian ada rekan Bapak Ibu yang berperan sebagai B. Mari kita praktekkan. Jadi A ini mengepalkan salah satu tangan, kemudian coba membayangkan, Bapak Ibu coba membayangkan menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan panjenengan semua. Nah, kemudian tugas yang B adalah mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan dari panjenengan, dari Anda, dari yang berperan menjadi A, ini boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Baik, silahkan Anda coba, Anda bayangkan, ketika Anda mengepalkan di dalam kepalan tangan panjenengan ini, ada hal yang sangat berharga dalam kehidupan panjenengan. Kemudian ada salah satu teman panjenengan yang minta, memaksa, mengintimidasi, memarahi. Apa yang akan Anda lakukan? Tuh. Baik, dari sini kemudian bandingkan dengan jawaban yang ada. Oke. Ada pertanyaan di sini, kira-kira sama atau tidak? Apakah kalau nanti berbeda, kira-kira mengapa? Nah, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Jadi, kenapa A kok membuka kepalan tangan? Kemudian B, kenapa kok membuka? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Kemudian mengapa? Apa alasan Anda ini menutup kepalan tangan Anda? Dan pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Saya ajak Bapak Ibu untuk sedikit memahami terkait kontrol. Baik, tadi Bapak Ibu sudah memegang hal yang sangat berharga dalam kepalan tangan. Kira-kira akan diserahkan enggak sama teman? Kan seperti itu. Bapak Ibu bisa sambil membayangkan, menjawab dalam hati. Kita masuk. Nah, dari sini Bapak Ibu, ilustrasi yang sudah kita lakukan tadi itu adalah pengenalan terkait tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, teori kontrol ini ada 4 miskonsepsi yang selama ini mungkin menjadi keyakinan kita terkait dengan kontrol. Tanpa kita sadari, sebetulnya kita sudah melakukan tentang kontrol ini. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin contoh sebagai kita guru.
ini memaksa kepada peserta didik kita, murid kita terkait dengan pembelajaran. Baik, kita bahas tentang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti contoh tadi, Bapak Ibu tidak akan membuka kepalan tangan itu apapun yang terjadi. Karena yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Mungkin tampak kalau guru ini sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai atau yang tidak disukai. Jadi semuanya memiliki tujuan. Kita masuk ke yang kedua, terkait bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Mungkin dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan dari kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Sebagai contoh, mungkin kita ketika bertemu dengan murid yang bersalah, karena kita sebagai guru SD ataupun guru SMP, guru BK, terutama di guru SD, dari sini ya kita akan membuat murid menjadi merasa bersalah. Kamu ini dengan bahasa yang halus, membuat mereka merasa bersalah, dan sebagainya. Namun tanpa kita sadari bahwa ini akan membuat murid menjadi merasa bersalah, merasa gagal terutama, merasa rendah diri. Nah, kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang mungkin kadang terlihat dari kita seorang guru. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja dan pengukurannya. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk karena kita memaksa. Tidak tumbuh dari dalam diri anak. Dia melakukan itu karena terpaksa, karena menghindari hukuman, menghindari dimarahi, dan sebagainya. Ini terkait 4 miskonsepsi tentang kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Selama ini kita mungkin cenderung memakai, Bapak Ibu sudah mengenal terkait teori stimulus respon. Stephen R. Covey, ini tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu
tentang realitas, tentang apa yang ada di dunia nyata. Stimulus respon ini, nah, ada perbedaan terkait yang mendasar dari stimulus respon dan teori kontrol. Mungkin bisa kita lihat di sini, ada realitas kebutuhan kita sama. Ternyata kalau teori kontrol itu realitasnya kebutuhan setiap anak berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun teori kontrol, semua perilaku ini memiliki tujuan. Orang bisa mengontrol kita. Namun menurut teori kontrol itu hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri Anda, diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak dapat mengontrol orang lain selama orang itu tidak mengizinkan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini teori kontrol menyatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada model berpikir menang kalah. Tetapi kalau di teori kontrol ya menang-menang semua, 50-50. Model berpikir menang-menang. Baik, Bapak Ibu, mari kita masuk ke makna disiplin. Kalau tadi terkait miskonsepsi tentang kemudian paradigma baru terkait stimulus respon dan teori kontrol. Apa itu makna disiplin? Terutama disiplin diri, dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Karena tadi sudah dinyatakan, semua perilaku memiliki tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dia memiliki tujuan berperilaku, itu sesuatu yang menurut dia sangat bermakna baginya, yang sangat dia hargai. Jadi disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, berarti seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Yeah. Jadi bisa kita ambil benang merahnya dulu sebelum lanjut ke situ. Jadi disiplin positif ini apa sih? Kalau dalam budaya kita itu makna disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi memaksa. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi yang ada pada dirinya, yang mereka sadari, bukan berdasarkan paksaan. Dari sini, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bisa kita garis bawahi dari sini nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu mungkin mengenal terkait dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Jadi
dapat kita rangkum terkait dengan proyek nilai-nilai kebajikan yang ada, keyakinan yang akan kita yakini sebagai nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan, termasuk di dalamnya ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, ada rajin, keberanian, jujur, bijaksana, baik hati, kesetiaan, berprinsip, toleransi, bersyukur. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita pahami, Bapak Ibu. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mari kita mengenal satu persatu dari teori ini. Jadi kita sambil memfokuskan lagi, Bapak Ibu akan saya coba ajak untuk tepuk yang ada di daerah saya. Cukup singkat, padat, jelas, dan mungkin sudah banyak yang mengenal, yaitu tepuk sambel. Sebelum kita masuk ke teori motivasi, agar kita lebih semangat, mungkin bisa sambil on mic, kita bersama-sama, kita tepuk sambel bersama-sama. Saya yakin Bapak Ibu mungkin sebagian sudah mengenal semua. Mungkin akan saya contohkan. Yang pertama adalah tepuk sambel. Ulek-ulek, ulek-ulek, ha. Ya. Baik, monggo Bapak Ibu. Sambil senyum-senyum tidak apa-apa, yang bisa on cam, yang tidak bisa on cam juga sambil nanti tertawa di belakang juga tidak apa-apa. Monggo Bapak Ibu. Baik, 1 2 3, tepuk sambel. Ulek-ulek, ulek-ulek, ha. Yang penting pas hanya jangan sampai ke samping kanan atau kiri teman Bapak Ibu, karena ini sudah mendekati siang, pasti ini efek dari Pepsodent sudah hilang. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan terkait 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diane Goosen, kalau saya bacanya pakai bahasa Indonesia, dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi ini masih berbentuk ekstrinsik, masih dari luar. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Entah itu mendapat hadiah, mendapat reward dari gurunya, dari orang tuanya, dan sebagainya. Ini pun masih motivasi berbentuk ekstrinsik, masih dari luar. Nah, yang terakhir, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang kita harapkan yang bisa tumbuh dalam diri anak terutama. Inilah motivasi intrinsik. Kesadaran betul, sadar betul bahwa apa yang mereka lakukan adalah yang mereka yakini, yang mereka hargai. Jadi bukan atas dasar paksaan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ini apa sih? Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, nah, akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi ini masih berbentuk eksternal. Satu tingkat di atasnya, ini penghargaan. Jadi satu tingkat dari tadi yang di pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan ini untuk mendapatkan pujian, entah mendapatkan hadiah. Gitu. Jadi motivasi ini masih bersifat eksternal. Nah, yang kita harapkan tadi, orang dengan motivasi ini akan bertanya,
akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat orang secara sadar yang memiliki disiplin positif karena motivasinya berperilaku secara perilakunya secara internal, bukan eksternal lagi. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa inilah motivasi yang kita harapkan yang tumbuh pada murid kita, pada peserta didik kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi nilai-nilai universal seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Baik, motivasi perilaku manusia. Pasti akan ada pertanyaan terkait ini. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Ada perbedaannya dari sini. Jadi, menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kemudian kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman. Jadi hukuman ini bersifat satu arah Bapak Ibu. Hanya dari pihak guru biasanya yang memberikan. Dan ini insidental. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan ini bisa berupa fisik, psikis, atau disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Mungkin termasuk kita menghardik, atau mungkin anak-anak terlambat disuruh lari-lari, memutari lapangan, itu termasuk salah satu hukuman. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak sekolah, peraturan sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya. Jadi kalau dia melanggar, dia sudah tahu apa yang akan menjadi konsekuensi dia ketika dia melanggar peraturan yang ada di sekolah. Nah, yang ketiga, ini adalah restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi. Ini yang penting ya, digarisbawahi. Kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Bosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang akan mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, dan sebagainya. Inilah restitusi. Jadi, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif. Jadi, restitusi di sini bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi ini untuk memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, merefleksi. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dia. Tujuan dia apa melakukan seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan, fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia belajar dari kesalahannya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Seperti tadi ada hukuman dan penghargaan. Apa sih garis inti dari semua itu? Hukuman ini menyakitkan Bapak Ibu, tidak nyaman jelas. Kemudian murid akan merasa takut. Kemudian sifatnya memaksa.
Kemudian murid kalau takut pasti akan menyembunyikan kesalahannya. Murid menjadi rendah diri, mungkin merasa malu dan sebagainya. Kalau penghargaan ini sebetulnya tidak efektif. Mungkin dia akan melakukan seperti itu ketika dia dengan mungkin guru tertentu. Karena mungkin guru tertentu memberikan reward kepada dia ketika melakukan kebaikan. Kemudian bisa merusak hubungan karena akan tumbuh sifat iri. Kemudian mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, inilah yang kita harapkan terutama di poin restitusi. Kalau konsekuensi ini hanya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Masih bersifat stimulus respon. Murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Tetapi kalau restitusi ini, murid akan bertanggung jawab. Fokus pada masalah jangka panjang. Menghormati dirinya dan orang lain. Terutama kalau kita sudah masuk di teori kontrol. Dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Saya ajak Bapak Ibu untuk lebih memahami terkait dengan tindakan guru. Terutama hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu mungkin bisa di room chat, bisa dijawab, silahkan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan di room chat, bisa dijawab. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian ada lagi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik, saya tunggu selama 1 menit. Silakan Bapak Ibu mungkin yang sambil minum atau mungkin ngemil-ngemil silahkan, monggo bisa di sambil menunggu jawaban selama 1 menit. Jadi memang hukuman dan konsekuensi ini jelas berbeda Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sifatnya insidental dan hanya satu arah. Kalau konsekuensi ini sifatnya seperti peraturan. Jadi sudah kesepakatan yang biasanya ini sudah dibuat oleh sekolah. Jadi anak-anak ini tahu konsekuensinya ketika melanggar itu. Ternyata sudah ada yang sambil menjawab. Di sini ada Bu Soigoton juga. Hukuman. Mari kita lihat jawaban Bapak Ibu dengan jawaban yang ada di sini. Baik, yang pertama, mencatat 100 kali. Ini jelas hukuman. Mengelilingi lapangan, bentuk fisik. Ini hukuman. Kemudian yang ketiga, push up. Ini juga masih bentuk fisik. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini masuknya konsekuensi. Karena dia tahu kalau nyoret punya teman kan dia pasti akan mengganti juga. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga hukuman. Mungkin yang dimaksud di sini adalah tidak mengenakan sepatu. Jadi sepatunya dilepas. Kemudian yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini juga sifatnya sebetulnya masih hukuman. Namun di situ ketika ada kesepakatan antara gurunya dengan siswanya,
ini bisa masuk ke ranah konsekuensi. Namun secara dasarnya kalau fisik ini tetap masuk di hukuman. Baik Bapak Ibu, mari kita mengenal perbedaan dari masing-masing hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau di sini contoh ada kasus terkait siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman ini guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera atau guru marah dan siswa menjadi takut, ini hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturannya. Ini konsekuensi. Tetapi kalau restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelas pada dirinya, apa yang sudah dia langgar. Guru membantu siswa menyelesaikan masalah, jadi membimbing, memfasilitasi siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Guru juga terbuka, jadi siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini biasanya di posisi restitusi ini nanti akan kita bahas lagi dengan segitiga restitusi. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, Bapak Ibu? Masuk ke sini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, Bapak Ibu? Monggo, mungkin bisa sambil on mic juga bisa, silahkan, terkait dengan adanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kok bukan keyakinan kelas, tapi kok peraturan kelas? Monggo, silahkan. Mungkin ada yang mau on mic? Kita bisa berdiskusi bersama terkait ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, mungkin sebagian dari Bapak Ibu jawabannya adalah keselamatan. Jadi, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi bersifat universal. Inilah yang kita namakan keyakinan. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, bukan dari luar. Jadi orang ini akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid pun akan merasa mereka sangat memahami betul tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya. Anak juga tidak akan menjadi takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, itu tidak seperti itu. Tetapi mereka sadar betul apa yang mereka lakukan ini tumbuh dari dalam dirinya. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi hal-hal semacam ini Bapak Ibu, jadi memang ada langkah-langkahnya. Jadi keyakinan kelas ini bersifatnya abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau langkahnya ketika kita membuat seperti peraturan, tidak boleh berjalan, kita rubah menjadi kalimat positif. Menjadi berjalan di koridor. Ini kan menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian tidak terlalu banyak keyakinan kelas ini, jangan terlalu banyak.
Karena supaya siswa ini lebih mudah mengingat dan memahami, terutama semua warga sekolah. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan. Setelah itu juga perlu ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Mungkin ada yang sudah tidak sesuai atau mungkin ada yang perlu ditambahi dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat terutama lebih memperjelas pemahaman terkait peraturan dan keyakinan kelas. Mungkin bisa sambil on mic ataupun mungkin bisa saja sambil di chat juga bisa. Di sini juga sudah ada yang jawab tadi dari terima kasih Bu Soibotun, Bu Renta, kemudian Bu Ani juga ini. Saya kupas satu persatu karena mungkin kita terbatas dengan durasi juga. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelas di sini adalah tanggung jawab. Kita yakin kalau kita orang yang tanggung jawab, berarti mengembalikan buku juga pada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, termasuk menghormati kita, diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini di sini kaitan dengan keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Yang kita yakini adalah kesehatan karena mengganggu kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kita kan bersabar, menghormati orang lain. Antri. Kemudian menggunakan masker. Ini termasuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini seperti tadi keselamatan dan keamanan. Yang keempat, Bapak Ibu, terkait kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Sedikit saya akan lebih cepat nanti agar kita juga ada setidaknya ada sesi tanya jawab juga. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia ini segala sesuatu yang kita lakukan, ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi apa di situ? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini survival, Bapak Ibu, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kemudian kebutuhan biologisnya sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologisnya apa? Nah, komponen psikologisnya adalah pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus seumpama, dari sini, jadi bertahan hidup di sini, ini adalah hal yang sangat vital. Semua nantinya juga akan bermuara ke situ. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Bapak Ibu, kita sebagai manusia sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama pasti membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi apa saja?
hubungan dan koneksi sosial. Seperti tadi yang sudah saya utarakan. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Termasuk di rumah, di sekolah, anak-anak ini membutuhkan yang namanya kebutuhan untuk merasa diterima. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan adalah kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Jadi di sini lebih cenderung didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini ya meliputi apa saja, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, dengan mata pelajaran tertentu mungkin dia merasa bisa dan sebagainya. Inilah kebutuhan penguasaan. Kemudian ada kebebasan. Bapak Ibu, kebutuhan akan pilihan. Di sini mungkin anak ada yang merasa bosan dan sebagainya. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, ya, ini jadi menjadi pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru yang menarik. Kemudian terkait kesenangan. Kadang ada yang iseng juga ini kesenangan. Anak-anak kan kadang mungkin jahil dengan teman dan sebagainya. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, merasa bosan mungkin, tertawa, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun dan sebagainya. Jadi betapa menyedihkan gitu. Jadi kesenangan ini merupakan sebuah kebutuhan juga. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Jadi dia merasa ingin menikmati apa yang dia lakukan, menikmati proses yang dia lakukan. Itu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin saya akan mengajak Bapak Ibu pemahaman terkait dengan contoh kasus di sini. Sebagai contoh di sini mungkin bisa saya bacakan. Adi, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Adi. Nah, mari kita identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Adi jika respon Adi ini pada kolom. Contoh di sini. Kalau jawaban Adi ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, ini kebutuhan yang ingin dipenuhi ini apa? Mungkin silahkan bisa sampaikan. Sayang mungkin. J, Bu Eva? Kasih sayang mungkin ya. Kasih sayang. Baik. Kemudian Perhatian. ya, Bu Soibotun, J. Silakan bisa memilih dari 1 sampai 4 ini. Baik on mic maupun di chat. Saya tunggu Bapak Ibu 1 menit untuk bisa mungkin menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ini terkait identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Adi. Jadi tadi lari-lari, suka lari-lari. Ketika pas pelajaran suka lari-lari nyebrang jalan. Jadi kan membuat gurunya bingung. Tadi Bu Eva sampun, Ibu Soibotung, mungkin Bu Prisma, monggo. Oke. Bu Ani, silahkan. Bu Fatimah, monggo Bu Rinta.
Loh, ini malah jawabnya pada di WA saya. Maksud saya di chat sini, di chat Rombu, bukan di WA saya. Cik, matur nuwun. Mari kita lihat Bapak Ibu jawaban di sini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, ini termasuk apa namanya kesenangan. Bisa juga masuknya ke cinta kasih sayang, membutuhkan kasih sayang. Terus di bawahnya di sini ada ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar-kejaran. Ini penguasaan. Pengen diakui dan sebagainya. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus, Bu. Di dalam kelas. Ini kebebasan. Jadi anak ini bosan. Apa yang dia butuhkan? Sebuah kebebasan. Dunia berkualitas. Jadi di akhir di sini dunia berkualitas ini tempat khusus dalam pikiran kita. Tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, cita-cita, apa saja yang terbaik dalam hidup kita, membuat kita merasa bahagia, terpenuhi semua kebutuhan dasar kita. Nah, inilah dunia berkualitas. Jadi, murid kita juga mempunyai gambaran tentang dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin dan bisa dan harus memasuki hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas siswa. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Inilah dunia berkualitas. Yang kelima, nah ini terkait restitusi 5 posisi kontrol. Tadi Bapak Ibu di awal terkait dengan kontrol. Nah, di materi yang kelima ini kita akan membahas tentang teori kontrol. Yang pertama Bapak Ibu, jadi restitusi 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Kayak tadi, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi perlu pokoknya harus ada aturan agar anak-anak ini terkontrol, disiplin. Nah, namun imbasnya adalah murid ataupun siswa bisa menjadi marah, menjadi pendendam, atau lebih agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya, karena dari sini dia dipaksa. Bahkan mungkin yang lebih ekstrim, kalau mungkin Bapak Ibu yang mengajar di sekolah menengah atas atau di SMK, ya, kalau ada murid yang setelah dihukum, mungkin ada yang menggores kendaraan Bapak Ibu. Mungkin ini yang lebih ekstrim di situ, terutama mungkin di SMK ataupun STF. Nah, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Jadi kadangkala sifat seperti ini itu juga berbahaya Bapak Ibu. Lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Terlihatnya diem, tapi dia menahan perasaan. Kemudian yang ketiga adalah teman. Mungkin sebagian dari kita tanpa kita sadari juga sering melakukan hal ini, terutama di posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol melalui persuasif, melalui mengajak secara halus.
Posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun positif Bapak Ibu. Jangan salah ya. Walaupun kelihatannya dengan hubungan dengan anak bagus dan sebagainya. Namun bisa saja imbasnya positif atau negatif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seseorang. Nah, hal negatifnya apa? Dari posisi teman ini, ya, Bapak Ibu guru, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu atau mungkin tidak masuk dan sebagainya, murid akan kecewa, akan berkata, saya pikir Bapak Ibu akan membantu saya, atau mungkin saya tidak mau kalau tidak dengan Bapak Ibu guru itu. Kalau dengan Bapak Ibu guru si A, dia mungkin di kelas akan diam, nyaman dan sebagainya. Ketika Bapak Ibu guru si A ini tidak berangkat digantikan oleh Ibu guru si B, nah timbullah negatif karena dia akan memberontak. Dia sudah merasa nyaman dengan si Ibu guru yang A. Jadi murid merasa dikecewakan. Yang keempat adalah pemantau. Jadi pemantau di sini bukan pemantau CCTV, Bapak Ibu. Restitusi yang keempat ini, memantau berarti mengawasi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau ini sendiri berawal dari teori stimulus and response. Jadi tadi yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini pemantau. Kemudian manajer. Perlu digarisbawahi bahwa manajer ini yang diharapkan yang melekat menjadi kekuatan, menjadi keahlian kita. Inilah di posisi kontrol manajer. Dan yang terbaik, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer ini akan berkata apa yang kita yakini. Jadi kembali ke keyakinan kelas. Jadi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah. Kemudian guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Kita memandu. Jadi mengajak berbicara, membimbing. Baik Bapak Ibu, terkait dengan posisi kontrol tadi, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, ini patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ini mungkin dengan kata-kata seperti itu. Kalau teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Tapi kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kemudian manajer, apa kamu tahu alasanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi guru dan murid ini saling berkomunikasi. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu saya suguhkan terkait contoh. Monggo silahkan mungkin bisa sambil on mic juga bisa. Kemudian juga ini juga sudah ada yang menjawab di sini. Ada Bu Soy Gotun juga. Contoh kasus murid-murid kelas 1 sangat ribut dan sulit untuk tenang mengikuti pelajaran. Bumar menegur murid-muridnya dengan mengatakan siapa yang dapat duduk tenang dan mendengarkan akan Ibu kasih stiker. Dapat hadiah ini. Ayo siapa yang mau mendapatkan stiker? Mungkin stiker jempol atau stiker bintang dan sebagainya. Murid-murid kelas 1 pun
langsung dapat duduk tenang. Bumar sedang menjalankan proses disiplin dengan kontrol posisi apa? Nah, kita kembali. Jadi di sini ada kata kuncinya juga terkait dengan stiker. Kira-kira apa Bu Prisma ini? Teman ya Pak. Teman. Mari kita lihat Bu. Baik. Menurut Bumar berarti teman. Iya. Dari sini ada kata kuncinya stiker. Kalau stiker itu biasanya di mana? Seperti tadi yang sudah kita bahas di awal, anak ini tadi yang jawab Bu Risma atau Bumar? Saya. Oh iya, baik Bumar. Terima kasih Bumar. Bu Risma yang jawab. Oh iya Bu Prisma, iya Bu Prisma. Siap. Ini sudah sedikit es teh Sepertinya ya. sih teman. Ya. Baik Bumar. Bu Prisma, astagfirullahaladzim. Kita masuk ke segitiga restitusi. Berarti ini durasinya luar biasa. Mantap pokoknya. Terkait dengan segitiga restitusi, ini yang terakhir Bapak Ibu. Mohon sedikit bersabar. 3 sisi segitiga restitusi. Jadi restitusi ini adalah rancangan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru maupun orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak-anak untuk melakukan restitusi. Nah, ini dinamakan segitiga restitusi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin restitution triangle. Nah, mari kita lihat satu persatu. Langkah yang pertama Bapak Ibu, kalau dilihat dari tadi, ini adalah menstabilkan. Nah, apa itu menstabilkan? Jadi mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya seperti apa? Jadi kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini sebagai contoh. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Namun jangan beranggapan kalau berarti nek salah itu tidak apa-apa. Jadi di sini kita berusaha menstabilkan anak dulu. Membuat anak merasa nyaman, kemudian menjadikan anak terbuka. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi mari kita cari solusinya bersama. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, seperti tadi, memiliki alasan, memiliki tujuan. Jadi kita konfirmasi dulu, kita validasi dulu tindakan yang salah. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing, namun bisa dikatakan dengan nada tanpa menghakimi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Atau mungkin wajar kamu melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, inilah yang penting seperti tadi adalah keyakinan seperti tadi yang sudah dijelaskan terkait dengan ada keselamatan dan sebagainya. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini mungkin bisa menghubungkan terkait dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Mungkin sudah membuat keyakinan kelas, kemudian anak diminta apa yang sudah dia langgar terkait keyakinan kelas itu. Kemudian membayangkan tentang kelas yang ideal, harusnya seperti apa sih, dan sebagainya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, inilah anak diberi pemantik
untuk berpikir, membayangkan dirinya nantinya dia itu pengen menjadi orang yang seperti apa. Baik, di sini implementasi penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa sambil mendengarkan, bisa sambil menyimak, karena di sini ada contoh penerapannya. Terdengar nih suaranya Bapak Ibu? Terdengar nih? Oke. Benar, Pak. Benar. Jadi, stabilkan identitas. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Validasi tindakan berdasarkan prinsip setiap perilaku untuk memenuhi kebutuhan. Berpikir dari stimulus respon menjadi proaktif. Ini contoh kasus. Selamat pagi Aira. Silakan duduk Aira. Ya. Kamu tahu nggak mengapa dipanggil Pak Sigit di sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya, benar. Tapi kamu kemarin berangkat kan? Iya, Pak, masuk tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Aira, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Sigit. Namun setiap tindakan kita itu pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas kemarin itu? Saya capek dan ngantuk, Pak. Karena tadi malam lihat YouTube sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran mengantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum, Pak. Belum. Keyakinan kelas yang mana coba? Selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, ternyata kan kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Sigit dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Pak Sigit hargai, Pak Sigit apresiasi tanggung jawabmu, dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih, Pak Sigit. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira dari kelas 2. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Sigit untuk bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Saya harus banyak belajar dan tidak tidur larut malam. Terima kasih. Bapak Ibu, tadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi, termasuk langkah-langkahnya. Jadi tadi ketika dalam video tadi salah satu siswa ataupun murid ini tidak mengerjakan tugas. Jadi kita menstabilkan dulu, kemudian memberikan sebuah penguatan juga, kemudian di akhirnya juga kita memberikan apresiasi terkait solusi yang dia tawarkan. Baik, Bapak Ibu, ini adalah mungkin contoh penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan, termasuk di dalamnya membaca Asmaul Husna, kemudian ada juga sholat duha berjamaah,
kemudian ada kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas yang memang sudah kita buat dengan siswa, kemudian penerapan disiplin positif terkait dengan kebiasaan. Ada Jumat sehat juga, kemudian upacara bendera. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita ke sesi tanya jawab. Karena mungkin durasi waktunya sudah lebih dari 1 jam, saya tawarkan 5 menit mungkin terkait tanya jawab. Monggo, bisa raise hand kalau ada yang bertanya. Oh, siap. Monggo Bu Soigotun, silahkan on mic. Bapak, terima kasih atas Bu, waktunya. silakan Bu. Terima kasih Bu. Penerapan segitiga restitusi biasanya kalau anak yang sulit sekali untuk berbicara, diajak berbicara itu bagaimana ya Bapak solusinya? Baik. Biasanya kan ada anak ditanya itu diam saja. Kalau seperti itu solusinya bagaimana? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi sebelum saya menjawab Bu Soigotun, atau mungkin cukup karena durasi kita 5 menit. Baik, terima kasih Bu Soigotun. Bagaimana penerapannya kalau anak ini sulit diajak berbicara? Karena memang mungkin di tingkat TK bahkan SD pun kadang belum bisa Bu. Nah, inilah pembiasaan yang memang menjadi PR, terutama seperti ini Bu. Kalau kita sudah menguasai teorinya, kemudian berusaha menerapkannya, insya Allah tetap akan bisa. Nah, caranya bagaimana? Kita mulai dari hubungan kita dengan siswa. Maksud saya seperti ini. Saya yakin mungkin di antara kita, termasuk saya pribadi, anak ini akan merasa takut dengan gurunya karena terbiasa dengan hukuman, penerapan hukuman, dan sebagainya. Nah, dengan adanya pemahaman terkait budaya positif, kemudian langkah-langkahnya ini, harapannya awal penanganan kita, hubungan kita ke murid ini lebih enak, 2 arah. Ketika anak sudah nyaman dengan guru, insya Allah mereka akan lebih terbuka, lebih enak diajak ngobrol. Namun terlepas dari itu, kita tidak memungkiri di tingkat TK mungkin kalau anak itu kok masih sulit Pak ini nih. Ya, memang kita sesuaikan dengan tingkatan usianya. Kemudian restitusi tadi pun bisa saja acak, tidak. Dari situ Bapak Ibu, kalau kita masuk ke dunia anak itu akan berbeda. Contoh ketika saya sendiri dulu mungkin lebih sering dengan hukuman. Namun sekarang kita tahu dulu. Anak kita lihat dulu, anak ini melakukan sesuatu karena apa? Dia kan pasti punya tujuan. Sebagai contoh mungkin anak TK, di antara mungkin 10 satu kelas ini kok ada satu yang senang usil dan sebagainya. Apakah dia mungkin sudah ingin kebebasan karena bosan? Ataukah memang dia secara materi sudah di atas teman-temannya, jadi dia cari kesibukan? Nah, hal-hal semacam inilah yang harus kita berikan, yang harus kita fasilitasi. Jadi setidaknya secara identifikasi terkait permasalahan kebutuhan anak ini kita sudah tanggap dulu, kita sudah tahu dulu. Jadi kalau untuk komunikasi dengan anak memang butuh proses. Tetapi setidaknya kita sudah tahu dulu, oh kebutuhan anak ini. Ketika dia terpenuhi kebutuhannya, kemudian dia merasa nyaman dengan gurunya, insya Allah akan mudah diajak berbicara, akan mudah diajak berkomunikasi. Mungkin seperti itu Bu Soigotun. Terima kasih. Bapak, terima kasih jawabannya.
Matur nuwun Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat, matur nuwun sekali sudah mengikuti diseminasi yang saya laksanakan. Ternyata ini sudah 1,5 jam dari jadwal sebelumnya yang harusnya mungkin hanya 60 menit, tapi luar biasa Bapak Ibu guru hebat, mungkin bisa sebagian on cam semua untuk foto bersama. Cik. Cik. Monggo, sebelum kita tutup saya bisa on cam, enggak apa-apa Bu. Jadi baik, kita seperti ini nggih. Ya, sudah siap Bapak Ibu sambil temu kangen dengan teman-teman yang di luar kota. 1, 2, 3, luar biasa. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Hikmah, Bu Eva, ya terima kasih sekali yang sudah memberikan ruang dan waktu kepada saya untuk bisa diseminasi. Bu Hikmah matur nuwun dari Pekalongan, Bu Siti Fatimah juga dari Pekalongan, Bu Iva Luciana juga dari Madiun. Matur nuwun. Baik Bapak Ibu, kita tutup diseminasi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bapak.